Kira-kira ada enggak Mas properti lain yang nilainya itu yang fantastis lah, katakanlah gitu. Artinya yang sampai puluhan miliar itu ada enggak yang Mas Kevin pernah tangani, atau lagi ada yang mau dijual gitu, atau seperti apa? Kalau ngomong investasi, ngomong aset properti yang saya pegang di Malang, yang nilai puluhan M, Ya. jangankan puluhan M, kalau ngomong nilai rate yang saya pegang bisa sampai ratusan M, sampai ratusan M. Itu kayak gimana? Hotel atau apa itu? Satu, pertama, kalau kita ngomong aset dengan nilai Atau tanah itu? Gini, jadi kalau untuk aset senilai puluhan M bisa dikategorikan bentuk tanah juga ada, bentuk penginapan, bentuk hotel juga ada, atau bentuk mall juga ada, kan gitu. Jadi memang kalau saya pegang properti di Malang ini nggak cuman bergerak di bidang di satu titik. Memang saya pegang aset properti bentuk tanah, bentuk bangunan yang sudah jadi dalam bentuk kos-kosan, hotel maupun penginapan, guest house ataupun sekelas mall di Malang. Mall ada dijual juga di Malang? Mall juga kebetulan saya pegang dijual di Malang. Mall apa Mas? Sekarang ini yang saya pegang itu Cyber Mall yang berlokasi di Dieng, ya kan? Itu luas tanahnya kurang lebih sekitar 1.500, itu ditawarkan 125. Luas tanahnya 1.500. 1.500-an kurang lebih. Kalau bangunannya? Luas Bangunannya hampir 5.000-an lah kurang lebih. Karena itu kan bertingkat ya kan. Bangunannya bertingkat. Biasanya untuk konsep-konsep kenapa mall ini dijual, pertama karena secara pengelolaan, kedua memang sudah tidak jalan. Dulunya namanya Dieng Plaza yang terus berganti dengan nama Cyber Mall. Otomatis kembali lagi dari omset dan pengelolaan, kalau sudah tidak jalan, owner ini pasti akan menjual aset tersebut. Nah, calon investor atau pembeli yang mau beli aset ini biasanya konsepnya untuk apa? Yang jelas pasti arahnya untuk ke hotel. Gitu ya? Daerah situ adalah daerah prestis. Yang artinya prestis adalah lokasi yang memang menjual, rame dan prospek. Kalau dibilang prestis karena sampingnya ada juga apartemen juga, itu ya. kan gitu. Seperti itu. Ada enggak Mas kira-kira model yang kayak tadi itu kayaknya menarik tadi kok, yang masalah co-working sama co-living itu loh, kayaknya menarik gitu loh kan. Betul. Itu kan tadi luasnya berapa? 280 ya? 280 yang di lokasi Raya Arumba. Yang di Arumba itu ya. Betul. Apa namanya? Ada enggak yang lebih besar lagi gitu? Yang menarik lagi gitu loh, omsetnya gitu loh Mas. Siap. Jadi gini. Kayaknya menarik gitu loh. Oke, memang inovasi baru dan apa ya istilahnya itu, konsep ini konsep memang baru di Malang yang kita lagi kerjakan. Jadi untuk aset investasi properti selain di Jalan Arumba yang notabene co-living, Javas dan Osborne Co-working, kita memang lagi merencanakan suatu perencanaan konsep yang sama, tapi dengan kelas premium. Saya bilang premium kenapa? Karena dari segi lokasi, memang lokasi yang prestis, kedua luasan tanahnya lebih besar senilai luasan 500 meter. Itu pun juga kita bikinkan sebuah konsep co-living bersama dengan co-working. Lokasinya juga di Raya Dieng Mas. Nah, Raya Dieng Mas ini yang kedepannya nanti lokasi yang sangat amat sangat prospek sekali kedepannya. Seperti itu. Apa namanya? Kira-kira kalau yang besar itu sampai berapa anunya? Omsetnya itu? Kalau untuk omset yang di Dieng Mas Raya otomatis jauh lebih besar. Jauh lebih besar karena nilai investasinya juga lumayan besar. Tapi sebanding dengan omset yang investor akan dapatkan nanti. Pertama gini, luasan tanah 500 meter itu akan kita bikinkan ya antara 3 lantai bangunannya untuk kita connecting antara co-living dan co-working di Dieng itu. Itu untuk omsetnya sendiri estimasi ya, kalau saya bilang estimasi belum bisa dipastikan karena itu bisa naik turun lihat kondisi dan situasi. Itu di rata-rata per bulan 200 juta. Per bulan 200 juta. Nah, aset ini nanti juga akan kita perjualbelikan. Dalam arti apa? Di Dieng Mas Raya ini kita open price di angka 15 M. Itu masih nego. Karena pertama kenapa saya bilang 15 M? Saya bilang masih harga murah, saya bilang. Kenapa saya bilang murah? Karena dengan pasaran tanahnya aja di Dieng Mas Raya ini sudah hampir 8 sampai 10 juta per meternya. Tanahnya aja. Belum bangunan yang sudah ada dan yang berdiri saat ini. Di Dieng itu bukan bentuk tanah, artinya sudah ada bentuk bangunan rumah yang sudah berdiri yang kokoh. Aset itu aja sudah nilainya berapa M. Kan gitu. Yang nanti akan kita bongkar, kita rubah dengan konsep co-living dan co-working tadi itu. Itu yang di Dieng itu ini ya,
apa namanya ready stock apa bagaimana? Nah, untuk apa berupa tanah masih apa gimana Mas? Untuk saat ini lokasi di Dieng itu masih bentuk bangunan rumah hunian yang sudah jadi, bukan bentuk tanah. Cuman arah kedepannya nanti akan kita rubah dengan konsep co-living dan co-working nanti. Cuman konsep ini akan kita tawarkan awalnya dalam bentuk gambar. Ya kan, kita tawarkan dalam bentuk gambar yang notabene nanti beberapa calon buyer atau investor ini nanti kita bisa diskusikan atau kita komunikasikan seandainya ada permintaan entah desain atau apa, kita juga fleksibel. Berarti sistemnya inden berarti ya? Sistemnya semacam inden apa bagaimana? Jadi gini, apa namanya itu? Bisa sistem inden atau bisa jual sudah jadi. Nah, ya kan? Karena apa? Biasanya kalau kita sudah ada calon buyer atau investor di awal dalam kondisi aset tersebut belum jadi, itu pasti akan diperlukan diskusi yang panjang. Memang kalau memang benar-benar orangnya ini memang investor ini berminat dengan konsep-konsep yang akan kita berikan, itu pasti akan membutuhkan beberapa diskusi-diskusi dengan calon investor. Cuman kenapa nanti kalau misalkan seandainya kita dalam bentuk gambar yang sudah kita rencanakan nanti akan dikerjakan dalam bentuk jadi, itu kebanyakan memang orang kan pasti akan menilai dari aset bangunan ini nilainya berapa, pasti akan arahnya juga orang pasti akan mengatakan orang appraisal kan gitu. Nah di sini akan kita tawarkan ada dua opsi. Yang pertama bisa kita jual dalam bentuk jadi, juga kita bisa jual dalam bentuk gambar, tergantung situasi kondisi di lapangan. Kenapa? Karena nilainya segitu, pasti kan kita nanti juga memerlukan dari pihak-pihak calon customer atau calon buyer atau investor tadi mungkin pengennya seperti apa. Cuman untuk perencanaan ini sudah kita rencanakan matang-matang jauh hari untuk bikin konsep seperti yang di Arumba itu tadi. Terus kalau misal nih apa namanya pembeliannya itu sistem apa inden ya, bahasanya itu inden apa gimana? Betul. Bahasanya itu inden ya. Berarti katakanlah nilainya itu kan 15M. Betul. Nilai 15M itu berarti pembayaran kita sebagai pembeli itu bertahap apa gimana? Sebenarnya kalau masalah pembayaran itu amat sangat fleksibel. Amat sangat fleksibel. Karena gini, seandainya katakan dari pihak calon buyer atau investor tadi itu dia mau menyediakan DP berapa persen dari nilai yang sudah kita tawarkan juga bisa. Mau via perbankan untuk pengajuan kredit pun juga bisa. Artinya apa? Pembayaran ini nggak akan mungkin serta-merta untuk pembayaran langsung di awal. Semua itu mungkin by progress juga bisa. Cuman paling tidak kita tahu kemampuan dari calon customer atau buyer ini seperti apa. Arahnya mau gimana? Kita lebih amat sangat berusaha untuk mengikuti calon customer tersebut. Kan gitu. Soal masalah skema pola bayar itu akan bisa amat sangat fleksibel untuk kita jalankan. Berarti kalau misal itu katakanlah 15M ya, itu dalam kondisi penjualan itu jual gambar, ya. Kalau misalnya bangunan tersebut sudah jadi, berarti bisa berubah dong harganya, atau gimana? Jadi gini, harga itu diawalkan dari awal sudah bentuk gambar yang akan kita bangunkan nanti sesuai dengan konsep di awal, ya kan. Cuman karena posisi asetnya sekarang ini sudah dalam bentuk bangunan sudah ready, sudah jadi, hanya permasalahannya bedanya ini kan sekarang dalam bentuk hunian. Nah, mungkin dari nilai bentuk hunian ini aja sudah calon customer atau buyer ini bisa tahu dan bisa menilai untuk aset senilai di lokasi ini dengan kondisi seperti ini seperti berapa angkanya itu pasti juga akan tahu. Artinya apa? Tanahnya aja tadi sudah sampaikan bahwasanya per meter aja sudah 8 sampai 10 juta di lokasi itu. Sedangkan ini sudah ada berdiri bentuk bangunan yang ya layak, hunian layak saya bilang. Nah, kalau misalnya saya maunya tuh hunian tok itu berapa? Kalau untuk misalnya nggak dijadikan co-working space itu. Artinya untuk misalkan saya pengen beli aset rumahnya aja yang gitu. Sudah ready lah katakanlah gitu berapa? Kalau untuk harga huniannya aja yang saat ini sebenarnya kita tawarkan di angka 8M itu. Bedanya kenapa? Tinggi juga ya. Kenapa? Masih tinggi juga ya berarti segitu. Artinya kalau menurut saya nih Mas ya, itu kan nilai 8 miliar itu kan juga nggak sedikit ya. Betul. Kan nggak sedikit. Maksud saya kalau misalnya itu hanya dibuat tempat hunian dan tempat tinggal itu kok kayaknya betul sekali. Banget gitu. Kenapa? Eman banget lah. Kenapa gitu ya. kalau saya sarankan dan arahkan untuk aset di Dieng ini bukan dalam bentuk hunian? Karena apa? Kita mapping jangka panjang ke depannya nanti di lokasi ini akan seperti apa. Itu kan kita harus tahu. Lokasinya kayak gimana Mas? Artinya seprospek apa gitu loh di
daerah tersebut? Kalau saya boleh bilang, kurang lebih antara 5 tahun ke depan, daerah itu akan menjadikan center market bisnis di sana. Karena sudah mulai berdiri kantor-kantor IT, sudah ada di sana juga restoran ayam goreng Jogja yang terkenal di Malang, juga ada KLX Suki, cafe, minibar, dan kebetulan di depan itu kan juga ada orang kalau tahu di Malang Lembah Dieng, yang notabene Lembah Dieng kedepannya akan menjadikan suatu tempat wisata yang besar di Malang. Nah, depan-depan lokasi Dieng ini yang akan kita bangun itu juga akan dibangun pusat-pusat bisnis kayak pertokoan-pertokoan. Makanya kenapa sangat eman banget. Betul. Lah, kenapa saya bilang aset ini bukan serta-merta dalam bentuk tanah atau bentuk hunian rumah, tapi kita melihat nilai value-nya untuk kedepannya ini arahnya kemana. Kalau saya beli dengan nilai 15M, kedepannya nanti bisa jadi apa, pendapatan omset yang saya dapatkan sekian, kenapa enggak kita langsung bikinkan konsep untuk co-living dan co-working tersebut. Berarti istilahnya kalau Mas Kevin sebagai marketing lebih ngarahkan user atau investor itu ke arah bangunan komersil berarti. Betul, untuk bangunan komersil. Karena apa? Nilainya bukan nilai kecil. Iya. Kalau kita ngomong nilai sudah sekian M itu, paling enggak kan kita ngomongnya kan bisnis, kita ngomongnya kan profit, kita ngomongnya kan cash flow. Betul. Di situ akan kita cari gimana caranya calon investor ini mendapatkan hasil yang luar biasa. Kan gitu. Itu pun juga sama konsep notabene nanti akan seperti di Arumba, akan kita dampingi secara pengelolaan dan manajemen sama. Makanya kenapa saya bisa menentukan nilai omset karena apa? Karena kita mapping, sudah kita evaluasi, kita kalkulasi dan kita hitung perhitungkan untuk nilai-nilai omset tersebut.